Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat hadir di tempat yang penuh barakah ini dalam melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai rahmatan lil alamin kepada kita semua. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah teman-teman apa yang membedakan kita dengan generasi sebelumnya? Apa yang membedakan kita dari pemimpin masa depan yang akan membawa perubahan besar bagi dunia? Jawabannya adalah menjadi pemuda yang berperan. Pemuda adalah kunci perubahan. Sejarah telah mencatat bahwa setiap perubahan besar yang terjadi dimulai dari tangan-tangan muda yang berani bermimpi dan bertindak. Kita adalah generasi penerus yang diberi kesempatan untuk menulis sejarah baru. Namun, untuk menjadi pemuda yang berperan, kita harus menyadari potensi yang ada dalam diri kita. Mungkin kita tidak bisa merubah dunia dalam sekejap, tapi langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat berdampak besar bagi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Sebagai pemuda muslim, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Adapun 3 peran utama yang harus kita jalankan. Yang pertama yaitu sebagai seorang pemimpin masa depan. Pemuda adalah calon pemimpin. Untuk itu, kita harus membekali diri kita dengan ilmu, iman, dan akhlak yang baik. Rasulullah SAW di usia muda telah dikenal sebagai sosok al-amin, yaitu yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus meneladani sikap beliau dengan menjadi pemuda yang baik, amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu penyebar kebaikan. Sebagai pemuda, kita harus aktif dalam menyebarkan kebaikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam Quran surah Al-Kahfi, Allah menceritakan tentang sebuah kisah, yaitu Ashabul Kahfi. Sekelompok pemuda yang mempertahankan iman mereka di tengah tantangan zaman. Kisah ini dapat kita jadikan pelajaran bahwa pemuda harus memiliki prinsip kebaikan yang kuat, meski lingkungan kita tidak mendukung. Dan yang terakhir yaitu sebagai pelopor perubahan positif. Pemuda memiliki semangat dan energi yang besar untuk menjadi pelopor perubahan. Dengan semangat inilah kita bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan. Hindari perilaku destruktif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Sebaliknya, marilah kita isi masa muda dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti menuntut ilmu, berkontribusi dalam kegiatan sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda bukan hanya sekadar bagian dari masyarakat, tetapi pemuda adalah pelopor perubahan. Rasulullah SAW pun dikelilingi oleh pemuda yang luar biasa.
Contohnya yaitu Ali bin Abi Thalib sejak usia muda telah memeluk agama Islam dan menjadi pejuang Islam yang tangguh. Teman-teman, sebagai pemuda yang hidup di era modern, kita menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Era digital ini telah memberikan banyak kemudahan, tetapi juga membawa ancaman. Salah satu ancaman terbesar adalah hilangnya arah dan jati diri kita. Banyak pemuda yang sudah tenggelam dengan dunia maya, sibuk dengan media sosial, dan melupakan tujuan hidupnya. Ingatlah bahwa hidup ini singkat. Setiap detik harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatan maghbunun fihima katsirun minnas." Yang artinya, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai kesimpulan, masa muda adalah waktu yang sangat berharga dan tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyanyiakannya. Kita memiliki energi, waktu, dan semangat yang besar untuk membuat perubahan. Jadilah pemuda yang berani menegakkan kebaikan dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif. Mulailah dari hal-hal kecil dari diri sendiri, karena langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar untuk masa depan. Marilah kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya. Jika bukan kita yang bertindak, lalu siapa lagi? Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal